Ya, diawiti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pemuda, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Masaran, yang semoga senantiasa dalam lindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat keistiqomahan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bermuajahah fi raudatin min riyadil jannah, di salah satu taman di antara taman-taman surga. Ya, jadi majelis ilmu adalah taman surga dunia yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, dan insya Allah taman surga dunia inilah yang nantinya akan mengantarkan kita menuju surga yang sesungguhnya insya Allah, yaitu di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan sebagai teladan, kita jadikan sebagai panutan, dan kita lestarikan sunnah-sunnah beliau, sebagaimana beliau bersabda, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, sesungguhnya kelak mereka akan di surga bersamaku. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diinformasikan, sugeng rawuh Pak Doni. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang fikih tarjih Muhammadiyah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan fikih tarjih, pertama kami akan menyampaikan tentang fikih ikhtilaf. Jadi fikih ikhtilaf adalah fikih atau cara kita untuk memahami sebuah perbedaan pendapat. Karena sekarang ini terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin, musibah besar yang menimpa umat Islam. Apa itu? Yaitu musibah perpecahan, musibah perselisihan. Nabi pernah memprediksikan bahwa wa may ya'ish minkum ba'di, gitu kata Nabi, siapa saja yang nanti hidup sesudahku. Jadi kita ini kan sudah hidup sesudah Nabi, sudah sekian abad gitu. Kata beliau, siapa yang hidup sesudahku fasayara fihi ikhtilafan katsira, gitu. Maka kalian akan menjumpai adanya perbedaan pendapat. Kalau sekarang mungkin bukan hanya perbedaan pendapat, namun juga perbedaan pendapatan, gitu kan. Jadi ada satu ungkapan begini, sebenarnya umat Islam itu baik-baik saja,
Kebanyakan di antara mereka dalam hal kitab, dalam hal sunnah itu sepakat gitu. Hanya saja perpecahan itu muncul ya, ketika masuk di dalamnya dinaron wa dirhaman. Ya, jadi kalau sudah masuk perkara dinar dan dirham, yaitu masalah fulus, masalah duit gitu, maka di situ terjadi perselisihan. Gitu. Nah kata Rasulullah, siapa yang hidup sesudahku nanti, maka kalian akan menjumpai perbedaan yang sangat banyak sekali. Dan ternyata sekarang terbukti, terjadi kan gitu. Maka beliau berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, sekalipun kalian menjumpai perbedaan dan perpecahan yang begitu banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku ya, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya, tamassaku biha, pegang teguh itu sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah. Ya, sunnah itu menggunakan gigi geraham. Nah, inilah yang diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita fahami bersama ya, bahwa salah satu di antara faktor gitu ya, penyebab terjadinya perpecahan atau perselisihan khususnya dalam memahami agama itu disebabkan karena ketidakfahaman seseorang terhadap fikih ikhtilaf ini ya. Jadi seringkali orang menganggap dirinya paling benar, yang lain salah kan gitu. Padahal nanti ketika kita berbicara dalam masalah fikih gitu ya, nah, fikih itu luas gitu ya. Bahkan dulu pernah ada seorang imam, yaitu Imam Malik. Beliau punya kitab namanya Al-Muwatta ya. Itu ditawari sama khalifah ya, bagaimana seandainya Al-Muwatta ini dijadikan sebagai kitab rujukan untuk semua kaum muslimin di dunia ini ya. Coba kalau kita ngarang kitab, kemudian kitab kita dianggap wah ini kitabnya sangat komprehensif gitu, kemudian ditawari gimana kalau kitabmu ini dijadikan sebagai satu-satunya pedoman gitu dalam hal fikih gitu. Ternyata Imam Malik tidak setuju, tidak mau gitu ya. Karena apa? Ya para sahabat itu meskipun sumbernya sama, ketika mereka mendakwahkan Islam di tempat yang berbeda, memiliki kultur yang berbeda, sehingga cara memahaminya pun juga berbeda, cara menyampaikannya pun juga berbeda. Maka Imam Malik tidak mau itu kitabnya dijadikan sebagai rujukan utama. Karena apa? Beliau memahami ya, terhadap sebuah perbedaan itu ya. Kalau kita mungkin senang banget ya, kitab kita dijadikan sebagai satu-satunya rujukan. Nah, mungkin kita bangga, tapi Imam Malik tidak, karena beliau menghargai adanya sebuah perbedaan pendapat. Nah, kaitannya dengan fikih ikhtilaf ini, rekan-rekan sekalian, yang pertama, perbedaan itu adalah sunatullah gitu. Jadi beda itu ketetapan Allah ya, yang tidak bisa diingkari gitu. Contoh ya, nanti bisa antum buka di surat An-Nisa itu ayat 1 ya. Allah ngendika ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiraw wa nisaa gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa perbedaan itu sunatullah gitu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ya. Ternyata dari perbedaan itulah ya, wabassa minhuma gitu ya, wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa ya. Akhirnya
berkembang biak gitu. Itu karena perbedaan kan gitu. Coba seandainya Allah itu hanya menciptakan laki-laki saja, bisa berkembang biak enggak? Sakit badan? Enggak bisa ya. Atau Allah ciptakan perempuan semua, enggak bisa berkembang biak. Jadi rijalan wa nisa itu, laki-laki perempuan itu kan berbeda. Itu sunatullah. Allah jadikan berbeda tujuannya apa? Untuk maslahah, untuk kebaikan. Maka mohon maaf, sejatinya orang-orang LGBT itu mereka adalah orang-orang yang mengingkari sunatullah itu. Ya, mereka mengingkari sunatullah. Nah, kemudian belum lagi nanti di ayat surat Al-Hujurat ayat 13, ya, ketika Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan, kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, tujuannya apa? Lita'arafu kan gitu. Untuk saling mengenal. Nah, jadi ini yang pertama, poin pertama, ya, bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak dapat diingkari, karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang kedua ini di surat Hud, ya, ayat 118 sampai ayat 119. Ya. Nah, di surat Hud ini Allah ngendika walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah gitu. Jadi kalau Allah itu menghendaki, ya, maka seluruh manusia ini dijadikan umat yang satu. Nah, dan itu mudah bagi Allah gitu. Misal menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini iman semua, bisa gitu. Atau mungkin dijadikan semua kafir semua, bisa. Jadi kalau seandainya Allah menghendaki, manusia ini akan dijadikan umat yang satu. Cuma kalau semuanya itu dijadikan satu, nanti manusia tidak ada ujian kehidupan. Ya, misal kabeh digawe sregep ngaji gitu kan. Nah, nggak ada ujiannya kan gitu. Nah, maka kadang-kadang ada ngaji yang tidak. Nah, itu untuk menguji keistiqomahan kita kan gitu. Dijadikan berbeda gitu. Nah, disebutkan wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat gitu loh. Jadi ini sudah dinas oleh Allah. Manusia itu sampai kapanpun mereka akan terus berselisih pendapat. Jadi meskipun tadi ya perbedaan pendapat itu kadang-kala juga dipicu karena perbedaan pendapatan kan gitu. Nah, tapi Allah memberikan pengecualian illa marrahima rabbuk, yaitu kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ya, jadi artinya orang yang selalu berselisih gitu ya. Satu dengan yang lain, saling berbantah-bantahan, saling jatuh menjatuhkan. Nah, sejatinya mereka orang-orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah. Ya, karena apa? Mereka bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan mereka gitu. Nah, artinya apa? Ketika seseorang ya dihadapkan dengan sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat, namun mereka dapat menjaga persatuan dan kesatuan, ya, maka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara dua dalil bahwa ternyata perbedaan itu adalah merupakan sunatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Hanya saja kita harus menyikapi dengan bijak supaya perbedaan itu tidak menimbulkan sebuah perpecahan. Nah, maka salah satu di antaranya ya, Muhammadiyah itu termasuk di antara organisasi ya, yang memiliki pemahaman fikih yang sangat luas, ya, yang sangat luas. Ya. Kalau saya mengutip ya, perkataan sesepuh Muhammadiyah di Masaran, ya, Muhammadiyah itu
Islam napa nika? Islam biasa katanya. Ya, karena ada yang Islamnya itu garis kanan, ada juga yang garis kiri. Ya, jadi garis kiri ki yes opo-opo entuk kan gitu. Ya, kalau garis kanan wah ora entuk gitu, bertentangan. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bidah kan gitu. Ya, kalau yang satu wis enggak apa-apa, yang penting niate apik gitu. Ya, jadi Muhammadiyah itu Islam biasa kata beliau. Nah, kaitannya dengan fikih, ya, dengan fikih perbedaan itu. Nah, di sini ada dua macam perbedaan. Ya, ada dua macam perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan tanawu. Ya. Perbedaan tanawu. Ya. Jadi perbedaan tanawu itu perbedaan yang sifatnya variatif. Ya, variatif. Variatif itu ya tidak saling bertentangan. Ya. Contoh napa perbedaan variatif itu kalau dalam masalah dunia, ya, dalam urusan dunia, ya, di antara teman-teman ini kan masing-masing memiliki profesi yang berbeda-beda. Lah ini namanya perbedaan tanawu kan gitu. Ada yang pedagang, ada yang guru kan gitu. Ya, ada yang apa lagi? Petani kan gitu. Nah, ini tanawu. Ya. Nah, ini perbedaan variatif. Dan itu tidak saling bertentangan. Kan gitu. Nah, kalau misal semuanya jadi pedagang semua, ya, nanti kan nggak ada pembelinya. Semuanya jadi guru semua, ya, nanti nggak ada muridnya. Semuanya jadi dokter semua, nggak ada pasiennya. Gitu. Maka ini namanya perbedaan variatif, gitu ya. Perbedaan tanawu. Ya. Nah, kemudian dalam masalah akidah, nah ini ada. Ya, jadi perbedaan tanawu ini yang pertama dalam furu' akidah. Furu' akidah itu cabang akidah. Ya. Misal contoh, ya, ini dalam hal pembagian tauhid. Ya, jadi sebagian ulama itu membagi tauhid menjadi 3. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat kan gitu. Kemudian nanti ada juga yang membaginya menjadi 5. Ya. Nah, selain yang tadi nanti ada tambahan namanya tauhid hakimiyah. Ya, jadi hakimiyah itu meyakini la hakima illallah. Tidak ada yang boleh menghakimi selain Allah. Nah, nanti mereka itu memiliki pemahaman, ya, fadal, halal haram ya itu ya semuanya urusan Allah. Sesat tidak sesat, surga neraka itu hakimnya hanya Allah. Ya. Kemudian juga ada tauhid at-ta'ah. Ya, tidak ada ketaatan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian juga contoh yang kedua, ya, jadi perbedaan variatif itu yang sebenarnya tidak saling bertentangan, ya, seperti ketika menafsirkan surat Thaha ayat 5, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Jadi Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Nah, yang memiliki pemahaman apa namanya Asy'ariyah gitu. Ya, Allah itu bukan di atas gitu ya. Tapi Allah itu ada di mana-mana kan gitu. Kemudian di satu sisi Allah istawa 'ala arsy, ya Allah itu di atas arsy. Ya, maka pemahaman Allah di mana-mana itu sesat kan gitu. Ya, kan ada dua kubu yang memiliki pemahaman yang berbeda itu akhirnya berbantah-bantahan, berdebat. Ya. Ternyata Muhammadiyah itu pemahamannya di tengah gitu. Ya. Kita meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, itu kita yakini, maka setiap berdoa kita mengangkat tangan kan gitu. Khatib Jumat ya, menunjukkan jarinya ke atas langit. Ya. Karena kita meyakini Allah istawa 'alal arsy gitu kan. Tapi kita juga tidak menafikan
Ya, huwallazi ma'akum aina ma kuntum, kan gitu. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, kan gitu. Jadi ada namanya al-jam'u wa taufik, itu dikompromikan. Ya. Kalau saudara kita yang dua ini, mereka saling berbantah-bantahan, mengatakan Allah di arsy, salah pemahaman di mana-mana. Ya. Yang satu Allah di mana-mana, bukan di arsy, gitu. Nah, ini contoh dari perbedaan tanawu variatif dalam masalah akidah itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini perbedaan tanawu, perbedaan variatif dalam masalah furu' fiqhiyah. Ya, jadi furu' fiqhiyah ini tata cara beribadah. Ya, contoh sederhana, sholat. Ya, itu kalau kita mau mencari furu'nya kan banyak sekali. Ya, mulai dari takbiratul ihram, kan gitu. Antara tangannya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ini variatif gitu loh. Ya, kalau yang namanya variatif ya tidak perlu dipertentangkan, kan gitu. Kemudian nanti setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, membaca doa istiftah. Ya, doa istiftah kan variatif juga, ya. Ya. Kalau Muhammadiyah, ya Allahumma ba'id gitu. Ya. Nah, tapi bukan berarti nanti itu dijadikan sebagai indikator, ya. Allahumma ba'id, oh Muhammadiyah. Ya, Allah Akbar kabiro, NU, kan gitu. Kan Muhammadiyah dengan NU belum ada di masa Rasulullah, kan gitu. Nah, jadi itu salah satu tanawu furu', gitu ya. Jadi perbedaan variatif dalam masalah fikih, ya, cabang fikih gitu. Nah, jadi di situ tidak masalah gitu. Mau menggunakan Allahumma ba'id, ya, atau mungkin wajjahtu wajhiya, kan gitu, atau kabiro. Nah, karena itu masalah variatif gitu. Nah, kemudian juga, ya, itu dari contoh apa? Doa istiftahnya. Belum lagi nanti ketika memulai Al-Fatihahnya, ya kan? Ada yang bismillahnya jahr. Nah, itu madhab Syafi'i. Ya, maka Indonesia ini kan rata-rata pengikut madhab Syafi'i. Ya, jadi kalau sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu imamnya membaca bismillah keras, kan itu. Tapi kalau nanti pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ternyata imamnya tidak membaca basmalah dengan jahr, sir gitu. Karena di sana Hambali, kan gitu. Belum lagi nanti Maliki tidak membaca basmalah sama sekali. Ya, karena menganggap bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, itu Maliki. Ya, karena apa? Karena setiap surat diawali dengan bismillah. Jadi bismillah bukan termasuk, ya, dalam madhab Maliki. Lah, ini terjadi perbedaan. Ya, kita juga tidak boleh terlalu sentimen menghadapi perbedaan gitu kan. Nah, imamnya mau coba bismillah gah makmum atau sebaliknya, kan kadang gitu ya. Terlalu ekstrim. Wah, imam mau coba bismillah banter ora sah salate. Nah, ini tidak memahami fikih ikhtilaf gitu. Ya, bahkan dulu itu saking fanatiknya orang membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan argumentasinya. Ya, pernah itu ada hadis palsu, Rasulullah SAW pernah diimami oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengeraskan bacaan basmalah. Ya, itu sempat ada itu, saya pernah membaca itu. Ada hadis palsu seperti itu. Ya, karena untuk melegitimasi pendapatnya tadi. Nah, itu. Belum lagi nanti ketika kita ruku, okay, ada yang subhana rabbiyal adim, a'la, okay. Kalau tarjih apa? Subhanakallahumma, okay, rabbana wa bihamdika Allahumma firli, kan gitu. Nah, itu namanya tanawu fikih, ya. Jadi tanawu fikih gitu. Nah, kemudian juga contoh yang lain, misal ketika seseorang
turun dari sujud. Ya. Tangan dulu apa? Kaki dulu, apa lutut dulu? Ya. Kan hadisnya idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir gitu. Jadi kalau turun sujud itu jangan turun seperti turunnya unta. Lah unta itu seperti apa turunnya? Ya, kata dalam hadis itu wal yadaihi qabla rukbataihi. Ya, maka hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, maka untuk memastikan gitu kan, unta itu ketika duduk ya lutut dulu atau tangan dulu kan kita harus melihat kan gitu. Nah, pripun? Kalau pemahaman jenengan, unta kuwi tangannya sing sisih ngendi, nah, lututnya yang sebelah mana kan gitu. Nah, sikil kabeh kan gitu. Lah, dalam hal-hal seperti ini bisa dikompromikan kan gitu. Ya, kadang-kala ada yang fanatik. Ya, pokoknya tangan dhisik. Ya. Karena kalau lutut dulu itu seperti unta. Ya, terus nanti dalam hal misal sholat tarawih gitu ya, Ramadan ya, itu kan sering nanti kita jumpai ya perbedaan ya, kalau Muhammadiyah memang mengakomodir perbedaan itu ya, karena menggunakan tadi jam'u wa taufik tadi gitu ya. Nah ya, nah, betul, tapi ada yang bersikukuh tadi ya, mengatakan bahwa ya sholat tarawih itu dua-dua kan gitu ya, dua-dua ya. Kalau selain dua-dua itu menyelisih sunnah katanya ya. Nah, maka di sini harus kita fahami dengan baik bahwa perbedaan dalam masalah tanawu ya fikih itu perbedaan yang dapat ditolerir ya. Jadi kalau kita memahami ternyata fikihnya orang Muhammadiyah itu fikih yang sangat dewasa ya, sangat dewasa. Kalau yang lain ketika wene orang ini ya ora, bahkan mereka orang yang masjid ya, atau mungkin apa ya, ketika ada yang kemarin sempat dibahas juga ya di kajian pimpinan itu ya, orang bertanya ya, Pak Ustadz musola di tempat saya itu 4-4-3 gitu, sedangkan kita punya pemahaman sholat tarawih itu 2-2. Jawaban kiainya apa? Wis rasa sholat nang musola, sholatnya nang omah wae mulya itu. Ini kan cara-cara yang tidak bijak kan gitu. Ya, kalau di Muhammadiyah 2-2 oke kan gitu kan, 4-4 oke, ras sholat ya. Nah ya, maksudnya orang tarawih nang masjid ya oke kan gitu kan. Tarawih nang omah. Nah, ini masalah fikih. Ya. Kemudian contoh yang lain, dulu Rasulullah itu beliau pernah menginstruksikan kepada sahabat, ya, pada saat beliau pulang dari perang, kemudian ada berita dari Bani Quraidah. Ya, berita itu disampaikan oleh malaikat. Maka Nabi menyampaikan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, hei sahabat, kalian tidak boleh sholat asar ya, kecuali sampai di Bani Quraidah. Ya, itu berangkatnya ba'da zuhur. Ya, berangkatnya ba'da zuhur. Nah, ketika di pertengahan jalan, ya, karena nanti diprediksikan sampai di Quraidah itu mungkin waktunya isya, ya, waktu isya, ya, atau ba'da isya, gitu. Nah, ketika di pertengahan jalan terdengar suara adzan, ya, tiba waktu sholat asar. Nah, maka sebagian sahabat mengatakan kita harus sholat, ya, karena Nabi mengajarkan kepada kita, ya, sholat yang baik itu tepat waktu kan gitu. Nah, maka sholat. Tapi yang satu mengatakan, oh enggak, karena tadi sebelum berangkat Nabi sudah berpesan jangan sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sholat, ya, kemudian sebagian yang lain melanjutkan perjalanan.
Ya, bahkan nanti dijamak antara asar, maghrib dan isya. Kan gitu. Ya, karena nyendikane dawuh Nabi kan begitu. Nah, akhirnya itu kan terjadi khilaf gitu. Disampaikan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi ya membenarkan kedua-duanya. Gitu. Yang sholat duluan juga benar, yang sholatnya di Bani Quraidah juga benar. Yang nggak benar ya nggak sholat kan gitu. Nah, seringkali kan yang kita hadapi seperti itu di tengah masyarakat kita. Udur 11, 13 kan gitu. Ujung-ujungnya dora sholat. Ya. Jadi sekarang kalau dulu mungkin marak gitu ya, perbedaan tentang kunut subuh gitu. Ya, mengatakan pokoknya ya kunut ya. Yang satu ya mengatakan itu bid'ah, yang satu itu sunnah gitu. Ya, tapi sekarang sudah tidak nampak lagi. Ya, karena sudah subuhan gitu. Ya, jadi kalau nggak subuhan nggak kelihatan perbedaannya gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh dalam masalah tanawu fikih gitu ya. Perbedaan variatif dalam masalah fikih. Nah, contoh satu lagi begini. Dulu pernah ada 2 sahabat itu melakukan perjalanan. Ya. Waktu itu tiba sholat, tapi tidak ada air, ya, nggak ada air. Nah, maka sahabat ini bertayamum. Ya, kan kalau tidak ada air tayamum. Nah, setelah tayamum, keduanya sholat. Setelah selesai sholat, lanjut perjalanan. Nah, di tengah perjalanan ada air. Gitu. Maka sahabat satu mengatakan, wah ini ada air. Ya, berarti kita harus ulang sholatnya kan gitu, karena sudah ada air. Yang satu mengatakan oh tidak, ya, sudah gugur kewajiban kita. Ya, itu ayal-ayalan gitu. Akhirnya yang satu ya sholat, yang satu mengulang sholat kembali, yang satu tidak. Disampaikanlah kepada Rasulullah. Ya. Untuk sahabat yang mengulang sholatnya sebanyak 2 kali, apa kata Nabi? Falaka ajroni. Ya, kamu mendapatkan 2 pahala. Ya, 2 pahala karena sholatnya 2 kali. Nah, terus yang sholatnya sekali dapat apa? Hah? Kata Nabi, faqad asabta sunnah. Sungguh kamu telah sesuai dengan sunnah. Ya, berarti pahala 2 dengan pahala sesuai sunnah banyak mana? Iya, banyak pahala sesuai dengan sunnah. Nah, maka di Muhammadiyah kan yang digunakan metode tarjih itu. Ya, artinya apa? Ya, sesuatu itu dikatakan afdal atau baik itu tidak harus banyak jumlahnya kan gitu. Ya, maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu loh. Jadi amal itu bukan banyak-banyakan, bukan panjang-panjangan, bukan buanter-buanteran kan gitu. Tapi amal itu yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, petunjuk Rasul. Nah, ini diantara perbedaan tanawuk dalam fikih. Ya. Kalau dalam furu' akidah nanti ada lagi. Ya, jadi furu' akidah itu kalau perbedaannya hanya dalam masalah furu' akidah tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Itu kan Isra Mi'raj itu peristiwa yang wajib kita imani. Oke. Berarti kalau ada orang yang mengingkari ya peristiwa Isra Mi'raj, ya, berarti dia apa itu? Konsekuensi hukumnya apa itu? Ya kufur kan gitu. Nah, tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada 2 perbedaan antara para sahabat dengan istri Rasulullah gitu. Nah, istri Nabi mengatakan Rasul itu ketika perjalanan Isra Mi'raj itu yang diperjalankan adalah ruhnya. Ya. Yang diperjalankan ruhnya bukan jasadnya. Ya. Karena apa? Istri Nabi menyaksikan ketika beliau sare ya,
dan beliau bangun dari tidur, ternyata apa? Nabi ada di sampingnya. Nah, sehingga dia meyakini yang diisrokan adalah ruhnya saja. Ya, sedangkan para sahabat yang lain tidak demikian. Ya, berdasarkan Quran surat Al-Isra nika, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di situ dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, maka nanti para ulama tafsir di dalam menerjemahkan bi abdihi, yang namanya abdun, hamba, itu meliputi dua unsur. Yang pertama yaitu jasad, fisik, kemudian yang kedua ruh. Nah, maka sahabat berpendapat bahwa yang diperjalankan itu ya ruhnya, ya jasadnya. Ya. Meskipun tadi istri Nabi mengatakan yang diperjalankan adalah ruhnya. Nah, ini salah satu di antara perbedaan tanawu tadi, ya, variatif dalam masalah cabang akidah. Ya, kalau kita ya boleh mengikuti salah satu di antara keduanya. Kalau diambil pendapat yang rojih atau jumhur, ya, yaitu pendapat yang kedua tadi, pendapatnya para sahabat, ya, bahwa yang diperjalankan oleh Allah itu ruh dan juga jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini diantara contoh perbedaan dalam masalah tanawu atau variatif tadi. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah perbedaan yang namanya ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang dibenci. Ya, perbedaan yang dibenci. Nah, perbedaan yang dibenci ini perbedaan dalam masalah akidah. Ya. Contohnya yang pertama, ya, orang yang menyelisih itu disebut sesat. Ya, tapi belum tentu keluar dari agama Islam. Ya, belum tentu keluar dari agama Islam. Ya, ini contohnya, misal dalam akidah itu kan ada perbedaan, ada ahlus sunnah, ya, kemudian nanti ada mu'tazilah, ada syiah, ada khawarij, ada qadariyah, ada jabariyah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya segala yang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu kafir, gitu kan. Ya. Namun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa, ya, di luar ahlus sunnah wal jamaah, ya, itu dikatakan sesat, kan gitu. Nah, kalau kita tentunya berpedoman pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam urusan akidah itu di akhir zaman nanti umat akan terbagi menjadi 73 golongan, gitu. Kulluhum finnar, gitu. Ya, jadi semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Ya, siapa yang satu ini? Al-jamaah, gitu. Al-jamaah itu siapa? Nah, ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang berpegang terhadap sunnahku dan juga para sahabatku. Ya, para sahabatku. Nah, ada yang memaknai 73 ini bukan perbedaan ormas, kan gitu ya. Ya, tapi 73 tadi adalah perbedaan dalam masalah usulul akidah. Ya, jadi perbedaan dalam masalah pokok akidah. Ya, itu dapat mengeluarkan seseorang dari keimanan, gitu. Ya, meskipun nanti dalam pemahaman orang-orang Syiah hadis ini dibalik. Ya, jadi kata mereka yang 72 itu masuk surga, yang satu masuk neraka, kan gitu. Ya, siapa yang masuk neraka? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu pemahamannya orang-orang Syiah.
Nah, inilah diantara fikih perbedaan. Yang pertama tadi dalam masalah tanawu atau variatif, kemudian yang kedua dibenci. Yang dibenci itu adalah perbedaan dalam masalah akidah itu tadi, ya, dalam masalah akidah. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, kesimpulannya, ya, pada intinya perbedaan itu adalah bagian dari sunatullah, itu ketetapan Allah. Ya, namun kita sebagai orang yang beriman diberikan akal, ya, untuk dapat memahami mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, maka tentunya kita memiliki prinsip dalam ibadah sebagaimana manhaj Muhammadiyah, yaitu mengambil yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat. Ya, tapi dengan catatan, ya, kita dalam berdakwah juga tidak ekstrim, tidak keras. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kita, tidak lantas kita mengatakan bid'ah, sesat, gitu kan. Tapi dengan cara-cara bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Ya, jadi kata bid'ah itu kan sebenarnya cukup, ya benar, sebenarnya benar gitu. Tapi kalau orang yang tidak sefaham kan dengar bid'ah gitu langsung mak perempeng gitu. Ya, kalau kita kan diajarkan dengan bahasa yang lembut santun. Oh, kalau itu tidak ada dasarnya, dalilnya tidak kuat gitu. Nah, itu salah satu cara-cara hikmah gitu ya, yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya mohon untuk dimaafkan, ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.